Nah, yang menarik guys, sebenarnya pada hari yang sama tim pengacaranya HRS juga mengajukan gugatan pra peradilan mengenai penangkapan HRS. Nah, gugatan tim pengacara HRS ini nomor urutnya 150. Sementara tadi ya dari Febrianto Dunggio itu nomornya 151. Tapi ternyata gugatannya Febrianto Dunggio itu disidangkan lebih dulu dan diputuskan dengan sangat cepat. Again, apakah lu percaya pada kebetulan? Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Guys, sebagaimana lo lihat tadi di sisipan video di awal ya, hari ini sekitar jam lunch break publik nih kita semua mendapatkan sebuah breaking news ya yang cukup mengejutkan bagi sebagian orang, yaitu keputusan pemerintah untuk membubarkan secara resmi Front Pembela Islam atau FPI. Ya, ini juga gue sertain screenshot dari kabar atau berita yang ada di 2 media ya. Nah, judul podcast ini akhirnya FPI dibubarkan coy, pakai tanda seru ya. Ini bisa lu baca dengan intonasi bebas ya. Boleh datar, boleh sedih, boleh riang gembira. Tergantung positioning lu masing-masing baik terhadap FPI dan juga tentunya terhadap Habib Rizik Syihab ya. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, gue pengen sampein dulu nih ya, apa aja sih yang menjadi pertimbangan pemerintah atas keputusan pembubaran FPI. Ya, ini gua ambil dari video tadi ya. Jadi video lengkapnya kalau lu saksikan ada di situ. Dari banyak poin yang disampaikan, setidaknya ada 4 yang pengen gua highlight. Yang pertama, SKT surat keterangan terdaftar FPI memang sebagai ormas ya, itu berakhir tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini konon belum melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk memperpanjang. So, de jure ya menurut pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 FPI sebenarnya sudah bubar. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya ini namun demikian FPI ternyata masih melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang oleh pemerintah dinilai meresahkan masyarakat. Yang ketiga, 35 orang yang terafiliasi dengan FPI atau setidaknya pernah menjadi anggota FPI itu tercatat terlibat dalam tindakan terorisme dan 29 diantaranya sudah dipidanakan. Sementara 206 orang yang lain itu terlibat dalam berbagai tindakan pidana umum dan 100 diantaranya sudah dipidanakan. Kemudian poin lain dari pemerintah sebagai pertimbangan adalah FPI sering melakukan sweeping jika menengarai ada pelanggaran hukum, padahal itu domain dari penegak hukum. Ya ini versi dari pemerintah. Ya, nah ini tambahan keterangan ya terkait perpanjangan SKT ya seperti dilansir oleh Detik News tanggal 22 Juni 2019. Sebenarnya menurut Mendagri waktu itu Pak Cahyokumolo FPI sudah mengajukan perpanjangan. Ya walaupun kemudian ternyata dari 20 persyaratan yang ada itu baru dipenuhi 10 dan tadi konon ya sampai saat ini tidak pernah lengkap ya. Lo lihat ini ada screenshot dari beritanya. Nah guys, tentu kita pengen tahu nih, seperti apa sih tepatnya bunyi keputusan pemerintah mengenai pembubaran FPI tersebut.
Kita lanjutin lagi ya, ini ada satu cuplikan lagi dari video yang tadi. Memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian, lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Kalau kita amati video tadi dengan baik ya, gue mencatat nih ada beberapa poin menarik yang perlu kita highlight ya. Yang pertama, ini kayaknya jarang-jarang ya kalau ada SKB surat keputusan bersama itu paling SKB 2 menteri atau SKB 3 menteri begitu ya. Termasuk waktu pembubaran HTI misalnya gitu ya. Ini nggak sampai keroyokan rame-rame begini. Ini kayaknya FPI ini istimewa banget ya di mata pemerintah. Karena dibubarkan dengan surat keputusan bersama dari 6 menteri dan pejabat setingkat menteri. Wah, luar biasa. Siapa aja? Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dahsyat ya, 6. Makanya gue bilang ini kayaknya FPI dianggap sesuatu banget nih oleh pemerintah ya. Ini FPI patut bangga nih. Nah, lebih dari itu guys, ternyata acara pengumuman tadi kan dipimpin oleh Pak Mahfud ya dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam. Itu beliau didampingi oleh 9 pejabat yang lain. Jadi total dengan beliau ada 10. Nah di luar 6 orang tadi yang menandatangani SKB yang hadir satu Menko Polhukam sendiri ya Pak Mahfud. Lalu apa? Ada Kepala BIN ya Pak Budi Gunawan. Lalu ada Panglima TNI. Dan satu lagi adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Yang kebetulan beliau dikasih tugas untuk membacakan surat keputusan tadi. Nah, ini buat kami nih ya yang berkecimpung di dunia jurnalistik ini sesuatu yang menarik ya. Bukan kebetulan ada 10 pejabat yang hadir, 6 diantaranya itu menandatangani surat keputusan bersama. Tentu saja kita bisa punya persepsi macam-macam ya. Apakah FPI dianggap segitu berbahayanya atau gimana sehingga dibutuhkan full forces untuk sekedar membubarkan FPI.
Nah, satu lagi nih guys, fakta menarik ya. Tepat pada saat konvers itu masih berlangsung, sekitar pukul 12.30 ya, itu tagar FPI terlarang itu langsung naik di jagat Twitter. Ya, jadi sekitar jam 12.30 itu sudah di-tweet 1025 kali. Dan kalau dicek sekarang nih saat video ini di-take itu sudah 7.262, mungkin lebih ya. Itu angka kira-kira 30 menitan yang lalu. Nah, gue sih orang yang gak pernah percaya sama kebetulan. Lu bayangin ya, konversinya masih berlangsung tuh udah di-tweet ribuan kali. Gue coba bertanya-tanya ya, apakah pasukan buzzer RP disiagakan dan kemudian langsung gitu. Walau alam ya, tapi kemungkinan itu selalu ada. Nah ini kita lihat ya, ada screenshotnya ya, tagar-tagar yang trending ya, lo lihat ya, FPI terlarang itu memuncaki list dari trending topics tadi. Nah guys, lalu kayak apa sih respons dari para netizen? Pastinya banyak banget yang ngerespon ya. Gua pick up 2 atau 3 aja deh ya. Tentunya dari yang pro dan juga dari yang kontra. Yang pertama nih ya lo lihat ya di layar, kita kutip dari jagoan kita Permadi Arya alias Abu Janda. Dia mengatakan dia apa namanya masukin tuh screenshot dari tadi sosok Pak Menko Polhukam di dalam konvers tadi. Terus dia bilang gini, breaking news. Terhitung hari ini FPI adalah organisasi terlarang. Wih, terlarangnya semangat banget pakai huruf kapital ya. Yang dilarang melakukan aktivitas apapun yang mana setiap aparat daerah wajib menghentikan dan membubarkan kegiatan FPI dimanapun. Kebayang ya. Abu Janda tuh nulisin dengan penuh semangat. Terima kasih Pak Ed Moh Mahfud MD. Semoga mulai 2021 Indonesia menjadi damai. Amin. Nah, tapi kita lihat apa kata Bung Fadlizon. Bung Fadlizon mengatakan begini, pendek tapi tajam ya. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Make sense sih ya. Harusnya kan pembubaran kayak gini nih hanya bisa dilakukan lewat pengadilan ya. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Nah ini kata Fadlizon. Nah guys ada lagi nih dari siapa nih? Tifatul Sembiring. Ring a bell ya. Mantan politikus atau masih politisi ya kalau gue gak salah. Dari salah satu partai. Pendek aja sih Tifatul Sembiring bilangnya begini. Pemerintah larang FPI. By law? Jadi tanda tanya ya, mempertanyakan, menyindir. Di situ ada foto Pak Mahfud. Nah, guys, bagi sebagian pihak, keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI ini dianggap seperti apa ya? Seperti tendangan maut lah. Untuk apa? Untuk melumpuhkan perlawanan Habib Rizik Syihab. Termasuk juga melemahkan upaya FPI menuntut pengusutan yang adil atas insiden tewasnya 6 laskar FPI dalam peristiwa di seputar kilometer 50 ya, tol Jakarta Cikampek. Nah, pandangan tadi ya walaupun mungkin orang yang lain mengatakan ini spekulasi, itu bisa dipahami ya. Kenapa? Karena sekarang nih dengan FPI dilarang, itu pihak-pihak yang berkepentingan bisa membangun satu persepsi bahwa 6 orang laskar FPI yang tewas ditembak itu adalah anggota dari so-called organisasi terlarang. Gitu kan? Jadi persepsi itu dengan mudah sekarang bisa dibangun. Gitu. Dan ini tentu saja akan melemahkan perjuangan pihak-pihak lain yang ingin agar ini diusut dengan lebih transparan. Ya. Nah, apalagi kemudian guys, harapan FPI tentunya atau juga orang-orang yang menginginkan adanya pembongkaran kasus ini dengan lebih baik oleh Komnas HAM itu nampaknya nggak tahu ya, perlu dipertimbangkan. Maksud gue kita perlu mempertimbangkan ulang apakah Komnas HAM bisa seindependen itu sesuai dengan harapan banyak pihak. Kenapa gue bilang begitu? Karena di Gelora News ya itu ada satu berita ya. Berita itu ceritanya gini ya, jadi ada sejumlah pria ya membawa senjata laras panjang di waktu seputar kejadian insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu.
Nah, kemudian ketika Komnas HAM ditanya oleh berbagai pihak, itu pihak Komnas HAM justru menyitir penjelasan polisi bahwa pria-pria tadi itu sedang mengawal rute distribusi atau pengangkutan vaksin COVID Sinovac dari Bandara Suta ya, transportasi lewat darat ke Bio Farma di Bandung. Jadi yang membuat banyak pihak jadi geleng-geleng, ini kenapa Komnas HAM mengutip polisi untuk penjelasan hal yang sekrusial itu. Nah, ini kemudian oleh sebagian pihak ditafsirkan bahwa jangan-jangan nih memang kita nggak bisa berharap banyak sama Komnas HAM dalam konteks pengungkapan kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Ya, nah kasus-kasus ini ya termasuk kasus pembubaran FPI hari ini oleh sebagian kalangan tadi dilihat satu paket nih dengan kasus-kasus penersangkaan HRS dalam konteks tadi ya yang sebelumnya kita tahu kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung. Juga lu jangan lupa ya, kemarin kalau gua nggak salah ya, atau kemarinnya lagi, pokoknya belum lama ya. Itu kita mendengar kabar bahwa sidang pra-peradilan itu menerima gugatan pra-peradilan yang disampaikan oleh seorang pengacara ya. Ini gue juga baru denger ya, namanya Febrianto Dunggio. Yang dia minta agar SP3 kasus chat mesumnya HRS itu dicabut. Lo tahu ya kasus itu lo googling aja. Nah itu kan udah SP3 sama polisi kan ya, penghentian penyelidikan. Ternyata kemudian digugat pra-peradilan dan kemudian kasus jadi aktif lagi. Ya. Nah yang menarik guys, sebenarnya pada hari yang sama tim pengacaranya HRS juga mengajukan gugatan pra-peradilan mengenai penangkapan HRS. Nah gugatan tim pengacara HRS ini nomor urutnya 150. Sementara tadi ya dari Febrianto Dunggio itu nomornya 151. Tapi ternyata gugatannya Febrianto Dunggio itu disidangkan lebih dulu dan diputuskan dengan sangat cepat. Again, apakah lu percaya pada kebetulan? Kalau gua sih enggak ya. Nih lo lihat screenshot dari berita pencabutan SP3 tadi. Nah guys, ya kita lihat nampaknya pengacara HRS ini harus bekerja sangat keras ya sekarang. Karena apa? Karena mereka menghadapi multiple front sekaligus. Ya, benar gak sih? Iya kan? Tadi ada 2 kasus kerumunan yang didakwa atau yang disangkakan kepada HRS. Yang pertama adalah Petamburan, kemudian Megamendung. Lalu ada kasus sengketa tanah di Megamendung ya, pesantren Markas Syariah yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Memang gak berkait langsung, tapi ini juga PR dari tim advokatnya FPI. Lalu ini ya kasus SP3. Dan sekarang nambah lagi nih. Ya kan gak mungkin juga FPI diam aja ya. Sangat mungkin ada langkah-langkah hukum yang akan diambil. Nah jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih utuh ya, kalau kita satukan nih puzzle-puzzlenya, nggak bisa disalahin juga kalau ada pihak-pihak yang menengarai kayaknya ada satu grand design besar nih ya. Pokoknya untuk mepetin FPI, HRS ke satu sudut, cornering dan kemudian ya ditembak dengan satu tembakan akhir. Ya walau alam ya, ini kan spekulasi yang sangat mungkin saja. Bahkan nih ada jurnalis dan pihak-pihak tertentu yang cukup jahil mengaitkan ini dengan sebuah tweet ya. Jadi kalau lo lihat, lo ingat ya di hari hari Sabtu ya, tanggal berapa tuh ya, ketika HRS datang ke Polda untuk memenuhi panggilan dan kemudian langsung ditangkap kan gitu ya. Itu ada tweet dari siapa? Dari Mas Dias Hendro Priyono. Lo tahu ya, ini putranya dari Pak AM Hendro Priyono, mantan kepala BIN ya. Dia juga adalah staf khususnya presiden. Jadi kalau beliau nge-tweet nih jangan disamain sama anak-anak milenial di luar yang asal nge-tweet. Enggak ya. Jadi isi tweetnya adalah dia mengatakan intinya gitu ya. Kayak memberi salam gitulah ya ke HRS dan mengatakan sampai berjumpa tahun 2026. Ya, ini tweetnya kita share ya di sini. Nah ini apa nih? Apakah ini sebuah isyarat gitu ya? Walau alam bisawab ya. Apakah ini isyarat dari sumber informasi A1 atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti adalah memang ancaman hukuman dari pasal yang dituduhkan dalam konteks memprovokasi, menghasut kerumunan tadi dan melawan petugas yang dituduhkan kepada HRS itu memang 6 tahun ya. Apa maksudnya ke sana walau alam ya. Nah guys,
Yang gue pengen sampaikan adalah begini, lu semua punya pilihan perspektif untuk ngelihat persoalan-persoalan ini. Ya, maksud gue persoalan pembubaran FPI dan juga kasus-kasus di sekitar itu. Kalau lu dalam posisi yang kontra, ya atau bahkan mungkin benci terhadap FPI, boleh-boleh aja loh ya. Ya nggak ada orang yang mewajibkan lu suka atau cinta sama FPI. Kalau lu kontra atau benci terhadap FPI atau HRS, mungkin lu akan bilang, yes, thanks God, gitu. Finally, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh aja. Ya asal lu yakin bahwa kebencian, ketidaksukaan lu itu didasari oleh data, oleh informasi yang valid, ya, tidak berdasarkan dugaan-dugaan atau sekedar kata orang. Ya, ini yang pertama. Perspektif pertama, pilihan perspektif pertama. Atau perspektif kedua, ya, lu akan mengatakan it is not my business. Ya, gua nggak ada hubungan sama FPI, gua bukan anggota FPI, gua juga nggak kenal sama Habib Rizik, gua nggak ada urusan sama dia, ya terserah pemerintah aja, itu ya. Dan juga mungkin lu bilang ya selama pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, aturan perundang-undangan, go ahead gitu ya. Ini perspektif yang kedua. Nah, tapi tentu saja tersedia selalu perspektif alternatif ya. Ada perspektif yang ketiga. Ya bisa aja lu bukan anggota FPI dan lu juga bukan pengikut atau pencinta HRS. Tapi peristiwa ini ya sebagaimana tadi dibilang oleh Mas Fadlizon misalnya, itu bisa dilihat dalam perspektif yang lain. Apa itu? Yaitu perspektif demokrasi. Ya. Mari kita ajukan pertanyaan, apakah layak di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, itu kemudian ada satu organisasi masyarakat ya yang secara fakta sosial ada di masyarakat, sudah bertahun-tahun berkiprah ya terlepas dari pro dan kontra masyarakat mengenai kiprahnya, dia ada real ya. Dan ini merupakan ekspresi dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, itu kemudian dibubarkan tanpa proses persidangan. Ya, apakah bisa dibenarkan? Gitu ya. Apakah ini bukan sinyal dari menurunnya terus ya kualitas demokrasi kita? Ya, apalagi kalau lu semua yang sudah cukup umur kayak gua yang pernah melewati masa-masa periode-periode presiden sebelumnya, masa sebelum reformasi, masa otoritarianisme di masa Orde Baru, mungkin ini bisa recalling memory guys, ya. Kondisi ini gak jauh berbeda dengan kondisi represif yang pernah gua alami di masa Orde Baru ketika gua masih muda, gitu ya. Ini kayak ring a bell gitu. Jadi to be honest kalau ada orang-orang yang kemudian khawatir ya bahwa ini adalah fenomena pembungkaman demokrasi, gue sangat bisa memahami. Gue bisa memahami apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Dan kalau apa yang mereka khawatirkan itu benar, tentunya ini patut kita sayangkan guys. Kenapa? Karena kita memang melihat belakangan ini ya, itu ada upaya-upaya yang sangat luar biasa dari pihak yang memegang kekuasaan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan itu di satu tangan. Ya, di satu kubu lah, kira-kira begitu. Ya lu inget lah ya, lu tahu misalnya pasca Pilpres gimana partai-partai oposisi atau partai-partai yang di periode pertama kepresidenan Pak Jokowi itu berada di luar pemerintahan, itu ramai-ramai ditarik ya atau mendekat ke dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan kita punya satu koalisi yang sangat gemuk ya, yang kalau dihitung-hitung dari persentase kursi di DPR itu mendekati 80%, itu partai pemerintah. Artinya menyisakan oposisi di DPR yang sangat-sangat lemah. Nah on the other hand guys, oposisi di luar parlemen itu juga secara sistematik nampaknya mengalami pelemahan. Gua nggak berani bilang dilemahkan ya, kita bicara fakta aja, mengalami pelemahan. Kan kalau mengalami pelemahan itu bisa karena pihak lain melemahkan atau memang dirinya sendiri ya melemahkan dirinya ya. Mengalami pelemahan. Ya lu bisa lihatlah fakta-faktanya ya. Suara-suara kritis begitu ya itu ya langsung lah dibungkam. Banyak banget ya. Misalnya kami petinggi-petingginya ya kemarin ada momentum demo undang-undang Omnibus Law ya itu ditangkapi cukup banyak. Itu ya. Kemudian juga persekusi di media terhadap orang-orang yang kritis itu luar biasa. Nah, dan hari ini adalah FPI.
Jadi kalau dilihat dari perspektif pemerintah, mau tidak mau kita akui bahwa pihak yang berseberangan dengan pemerintah, pihak yang getol mengkritik pemerintah itu semakin berkurang kekuatannya. Ya, nah tentu saja kembali kalau lu menggunakan perspektif demokrasi ini hal yang tidak menggembirakan sama sekali karena akan sangat-sangat berbahaya. Nah, mungkin perlu kita renungkan satu tweet dari Dandi Laksono. Ya, dia mengatakan begini. Setelah Soekarno terhadap Masyumi, Soeharto kepada PKI, kini Jokowi pada HTI dan FPI. Terus berulang sepanjang sejarah, tergantung siapa yang sedang dipelihara dan siapa yang dimusuhi. Toh akan selalu ada yang bertepuk tangan. Ya. Nah, ini kayaknya menggambarkan memang ya selalu ada situasi pro dan kontra. Tapi kayaknya kita bisa cukup yakin ya bahwa mereka yang tergabung dalam FPI, anggota-anggotanya, simpatisannya tidak akan terlalu berkecil hati dengan pembubaran FPI oleh pemerintah yang diumumkan pada hari ini. Ya, kenapa? Karena hal ini sudah diantisipasi oleh Habib Rizik Syihab. Bahkan dalam sebuah ceramah ya, dia pernah mengatakan bahwa FPI boleh saja dibubarkan. Bahkan dia bilang saya nggak ambil pusing, besok saya bikin lagi yang lain. Ya, mungkin Forum Persaudaraan Islam atau apapun namanya FPI juga. Dan yang mimpin dia juga katanya. Kita saksikan video pendeknya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Gue pengen tahu apa yang ada dalam perasaan dan pikiran lu tentang pembubaran FPI, lu bisa share di kolom komentar. Yang penting kayaknya kita punya hutang untuk terus menjaga demokrasi kita tidak meluncur jatuh ke lembah otoritarianisme baru. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.